Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait penanaman dana dalam bank untuk mata kuliah akuntansi bank yang diampu oleh Ibu Novitasari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly Adinda Chandra dan di sini saya bekerja dengan tiga teman lainnya, yaitu Safana Dani Zaulia, Siti Mahmuda, dan Yatrio Jerto Barus. Next. Berikut adalah subbahasan yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama ada jenis-jenis transaksi penanaman dana bank. Yang kedua ada transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank beserta contoh transaksi dan jurnalnya. Yang ketiga ada transaksi penanaman dana bank dalam giro BI juga contoh transaksi dan jurnalnya. Yang keempat ada transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan beserta contoh transaksi dan jurnalnya. Yang kelima ada transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga beserta contoh transaksi dan jurnalnya. Dan juga yang terakhir, yang keenam, definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, presentasi GWM, untuk bank umum konvensional dan jenis-jenis GWM, juga denda atau sanksi untuk GWM, untuk bank yang GWM-nya di bawah minimum. Yang pertama, kita akan membahas terkait jenis-jenis transaksi penanaman dalam bank. Penanaman dana bank merupakan aktivitas penting dalam pengelolaan likuiditas dan profitabilitas bank. Ada beberapa jenis transaksi penanaman bank yang dilakukan oleh bank. Yang pertama ada penempatan antar bank. Bank meminjamkan dana ke bank lain untuk jangka pendek. Yang kedua, deposito berjangka. Ini merupakan investasi di deposito dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga tetap. Yang ketiga, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang merupakan investasi di instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sendiri. Yang keempat ada surat utang negara atau SUN atau SUN yang merupakan investasi di obligasi pemerintah yang aman. Yang kelima ada obligasi korporasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Next. Ya. Kemudian ada kredit nasabah merupakan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman ke nasabah. Kemudian yang kedelapan ada investasi saham, merupakan pembelian saham perusahaan sebagai investasi. Selanjutnya ada valuta asing yang merupakan transaksi mata uang untuk keuntungan dari pergerakan kurs. Dan yang terakhir ada derivatif yang merupakan investasi di produk seperti futures dan options untuk spekulasi atau lindung nilai. Ini adalah beberapa cara bank menanamkan dana dengan mempertimbangkan resiko dan juga keuntungan. Boleh di next. Transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank merujuk pada pengelolaan dana likuid yang tersedia untuk kebutuhan operasional sehari-hari dan sebagai cadangan likuiditas. Penanaman dana dalam kas dan bank bertujuan untuk menjaga likuiditas yang cukup agar bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikut adalah jenis transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Yang pertama ada kas fisik yang merupakan dana dalam bentuk uang tunai yang disimpan di kas bank untuk memenuhi kebutuhan penarikan oleh nasabah serta transaksi harian. Yang kedua, ada penempatan pada bank lain. Jadi bank menempatkan dananya dalam bentuk rekening giro atau tabungan di bank lain, baik domestik maupun luar negeri untuk keperluan likuiditas dan transaksi antar bank. Yang ketiga, ada rekening giro pada bank sentral. Dana yang ditempatkan oleh bank komersial di bank sentral sebagai bagian dari kewajiban cadangan minimum atau untuk transaksi moneter. Dan yang terakhir, ada setoran clearing. Dana yang disimpan dalam rekening clearing untuk mendukung transaksi antar bank melalui sistem clearing seperti transfer dana, elektronik, atau cek. Next. Di sini ada contoh transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Contohnya itu Bank Sinar Jakarta mengirim sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada Bank Sinar Bogor untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Jadi untuk transaksi di Bank Sinar Jakartanya itu rekening antar kantor cabang Bogor berkurang di debit sebesar 100 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 100 juta. Dan untuk transaksi di Bank Sinar Bogornya, kasnya bertambah di debit 100 juta dan juga rekening antar kantor cabang Jakartanya bertambah di kredit sebanyak 100 juta. Jadi transaksi ini mencerminkan pergerakan dana antar cabang untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup dan produktif. Transaksi penanaman dana bank
dalam Giro Bank Indonesia atau BI merupakan bentuk penempatan dana yang dilakukan oleh bank komersial di rekening giro milik Bank Indonesia. Berikut adalah beberapa jenis transaksi yang terkait. Yang pertama ada cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum atau GWM, yang mana bank komersial ini diwajibkan untuk menempatkan sebagian dari dana nasabahnya sebagai cadangan di rekening giro BI, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua ada transaksi clearing, yang mana giro BI digunakan oleh bank untuk menyelesaikan transaksi antar bank melalui mekanisme clearing termasuk pembayaran antar bank dan juga transfer dana. Giro Bank Indonesia berfungsi sebagai alat utama bagi bank untuk menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban moneter dengan Bank Indonesia. Di sini ada fasilitas likuiditas, yang dimana bank dapat menempatkan dana di Giro BI sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas jangka pendek. Dalam kondisi tertentu, bank juga dapat menarik likuiditas dari BI melalui fasilitas diskonto. Yang keempat ada instrumen moneter BI. Bank menggunakan Giro BI untuk berpartisipasi dalam operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Next, contoh transaksi penanaman dana bank dalam Giro BI. Contoh transaksi bank menempatkan dana sebesar 80 juta rupiah dalam giro di Bank Indonesia. Contoh jurnalnya bisa dilihat di situ. Giro Bank Indonesia ditempatkan pada debit dan kas pada kredit. Transaksi penanaman bank dalam kredit yang diberikan adalah aktivitas utama bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan melalui bunga. Berikut adalah jenis-jenis penanaman dana dalam bentuk kredit yang diberikan oleh bank. Di situ ada kredit modal kerja, kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku atau membayar biaya produksi. Ada kredit investasi di mana pinjaman jangka panjang yang diberikan untuk membiayai proyek investasi seperti pembelian aset tetap, pembangunan fasilitas, atau ekspansi usaha. Kredit multiguna, di mana kredit ini diberikan dengan agunan tertentu di masa depan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sesuai kebutuhan nasabah. Ada juga kredit konsumsi. Kredit ini diberikan kepada individu untuk kebutuhan pribadi, seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit tanpa agunan atau KTA. Kredit usaha mikro kecil dan menengah UKM. Pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil untuk mendukung pengembangan dan operasional bisnis mereka. Contoh transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan. Contoh transaksi ada bank memberikan sejumlah kredit sebesar 100 juta rupiah kepada nasabah dengan bunga 10% per tahun. Contoh jurnalnya, pada saat pencarian kredit yang diberikan sebesar 100 juta rupiah pada debit dan juga kas sebesar 100 juta rupiah pada kredit. Dan jurnal yang lain ada jurnal untuk pengakuan pendapatan bunga jika dihitung secara bulanan dengan asumsi 100 juta rupiah dikali 10% sama dengan 10 juta rupiah per tahun atau 833 ribu per bulan. Dan di situ ada pendapatan bunga sebesar 333 rupiah di debit dan pendapatan bunga kredit sebesar 333 di kredit. Transaksi penanaman bank dalam surat berharga merujuk pada investasi yang dilakukan oleh bank untuk menempatkan dananya ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. 1. Jenis surat berharga. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Bank mendapatkan imbal hasil dari bunga yang dibayarkan secara berkala. Yang kedua, saham, instrumen ekuitas yang mempresentasikan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Imbal hasil dapat diperoleh dari dividen dan capital gain. Yang ketiga ada surat berharga komersial atau SBK, instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk kebutuhan modal kerja. Kedua ada tujuan penanaman dana, mendapatkan hasil. Bank berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan dana di rekening kas. Yang kedua diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan. Yang ketiga ada pengelolaan likuiditas, menjaga keseimbangan antara aset likuid dan investasi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang selanjutnya ada ketiga, yaitu regulasi kebijakan.
Regulasi dan kebijakan bagi menjadi dua. Yang pertama ada peraturan perbankan, yaitu bank harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter dan pasar modal terkait dengan investasinya. Yang kedua ada batasan investasi, yaitu terdapat ketentuan mengenai persentase maksimum dana yang dapat diinvestasikan dalam surat berharga tertentu untuk menghindari risiko konsentrasi. Next. Yang keempat ada risiko yang dihadapi. Dalam risiko yang dihadapi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu perubahan nilai pasar surat berharga yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua, risiko kredit, risiko default dari penerbit surat berharga. Yang terakhir ada risiko likuiditas, yaitu kesulitan dalam menjual surat berharga tanpa mempengaruhi harga pasar. Yang kelima ada laporan dan transparansi, yaitu bank diwajibkan untuk melaporkan aktivitas investasi mereka kepada otoritas yang berwenang dan memastikan transparansi dalam laporan keuangan. Berikut contoh transaksinya. Contoh transaksi dibagi menjadi dua, yaitu pembelian obligasi dan juga investasi saham. Pembelian obligasi, bank membeli obligasi pemerintah senilai 1 miliar rupiah dengan bunga 8% per tahun, sehingga bank akan menerima pembayaran bunga setiap tahun. Yang kedua, investasi saham. Bank membeli 100 lembar saham perusahaan yang diperkirakan akan meningkatkan nilainya dalam waktu 2 tahun. Oke, untuk selanjutnya contoh transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Contoh transaksi, bank membeli obligasi pemerintah sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat bunga 15% per tahun. Jurnal pada saat pembelian yaitu di debit surat berharga 500 juta rupiah dan di kredit kas 500 juta rupiah. Jurnal untuk pengakuan pendapatan bunga atau asumsi 500 juta rupiah dikali 15% per tahun atau 75 juta per tahun. Di debit pendapatan bunga obligasi 75 juta, di kredit pendapatan bunga 75 juta. Selanjutnya definisi GWM. Giro wajib minimum atau GWM adalah minimal dana simpanan yang harus dipelihara oleh bank berbentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi dana pihak ketiga atau DPK yang telah dihimpun oleh perbankan. Tujuan dan fungsi GWM. Tujuannya, GWM bertujuan sebagai alat pengontrol likuiditas keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi negara. Fungsinya, GWM memiliki beberapa fungsi, termasuk mengatur peredaran uang di masyarakat, mempengaruhi indeks inflasi, dan mendorong penyaluran kredit bank tetap berada pada rentang yang ditentukan untuk memacu pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, presentasi GWM untuk bank umum konvensional. GWM primer. Besaran GWM primer dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 6,5% dari BPK. GWM sekunder. Besaran GWM sekunder dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4% dari BPK. Jenis-jenis GWM. GWM primer. GWM primer yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. GWM primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. GWM sekunder digunakan sebagai cadangan minimum seperti sertifikat BI, sertifikat deposito BI, dan SBN, surat berharga negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.